Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Para hadirin as-shaimin as-shaimat yang berbahagia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, di mana bahwa Al-Quran itu adalah banyak kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya. Nah, sebagaimana bahwa disebutkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu itu adalah sebuah Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Nah, sebab apa? Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang membantu daripada makhluk Allah, terutama manusia yang diberikan oleh Allah akal. Nah, sebagaimana seringkali kita lakukan di kalangan masyarakat ketika dalam keadaan sakaratul maut, selalu kita bacakan surat Yasin, di mana rahasia daripada surat Yasin itu adalah, pertama, yang sakit insya Allah bisa sembuh. Kalau tidak, matinya itu dalam keadaan tenang. Nah, itulah kelebihan daripada surat Yasin. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain, ketika kalau seseorang menjumpai suatu musibah, kehilangankah modelnya, maka di dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairum minhu. Nah, itu yang kita baca setiap habis salat 21 kali. Insya Allah segala apapun musibah itu Allah akan menggantinya lebih baik. Nah, kenapa sering kita buktikan ini ternyata luar biasa mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena Nabi sendiri bahwa mewariskan dua perkara, bukan harta benda, bukan emas dan perak, jabatan, tapi yang diwariskan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang megang dua perkara ini, dua warisan ini, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, begitu juga dalam ayat tersebut, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan orang-orang yang beriman tentunya wajib percaya kepada barang yang gaib. Nah, seperti jin, percaya tentang para malaikat, rakib atid, mungkar nakir, kemudian siksaan dalam alam kubur, alam barzah. Nah, kita sebagai orang mukmin wajib percaya. Nah, kenapa? Karena segala amal perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan nanti kelak pada hari yaumul qiyamah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Apa saja yang kalian lakukan di dunia itu, mesti kalian akan tahu nanti di akhirat. Nah, begitulah makna daripada Al-Quran yang diberikan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, apabila manusia itu
meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah. Nah, apabila seorang yang telah diberikan rezeki kemudian dia berimpak, bersedekah atau beramal untuk bangunan musholakah atau madrasah atau masjid. Kenapa? Karena selama orang beribadah di sana maka pahalanya selalu mengalir walaupun orangnya sudah bertahun-tahun meninggal dunia di alam barzakh. Nah, kemudian kalau madrasah, nah selama orang menuntut ilmu di sana maka selalu kita mendapat pahala. Nah, begitu juga tempat ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, bila kita memiliki ilmu kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengajarkan kepada orang lain juga, maka terus sampai berapa ratus beribu santri yang mentransfer ilmu yang diterima dari salah seorang guru, maka guru itu tetap pahalanya akan mengalir dari murid-muridnya yang mengajari ilmu tersebut. Nah, itu. Yang ketiga adalah wawalidin sholihin yad'ulah, yaitu supaya manusia itu meninggalkan anak yang soleh, supaya anak tersebut bisa mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Nah, sebab apa? Nah, jadi bacaan Al-Quran, surat Yasin atau ayat-ayat yang lain diniatkan pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, maka mesti akan diterima oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia, supaya selamat dalam kuburnya dan masuk surga bighairi hisab. Nah, seperti yang tahanus ini mah saya sendiri yang pernah melakukannya ketika orang tua saya meninggal dunia pada tahun 95. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya selalu hadiahkan Fatihah kepada beliau, orang tua saya. Nah, suatu ketika saya didatangi dalam mimpi saya dalam keadaan baju putih, jubah tinggi besar. Orang tua saya datang menemui saya dalam tidur. Wahai anakku Faizun, segala apa yang pernah kalian atau yang kamu kirimkan kepada saya, alhamdulillah sudah saya terima. Itulah ucapan orang tua kita yang sudah meninggal dunia yang kita kirimkan bacaan Fatihahnya. Nah, itulah kelebihan daripada wawalidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nah, itulah yang kita dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.